Oke, coba deh kita bayangin, kalau ngomongin keluarga ideal di Indonesia, apa sih yang kebayang? Pastikan ayah, ibu, sama anak-anak yang lagi kumpul bareng, ketawa-ketawa. Tapi ternyata, di balik gambaran yang sering kita lihat itu, ada data nasional yang nunjukin sebuah fakta yang, jujur aja, lumayan bikin kaget. Sesuatu yang skalanya mungkin nggak pernah kita bayangin sebelumnya. Oke, kita langsung aja ya ke intinya. Lihat angka ini, 37,17%. Angka apa sih ini? Ini menurut data resmi dari BPS loh ya, adalah persentase anak balita di Indonesia yang benar-benar diasuh sama ayah dan ibunya, bareng-bareng. Coba bayangin, itu bahkan nggak nyampe 4 dari 10 anak. Sisanya? Nah, itu dia pertanyaannya. Nah, dari angka tadi kan, langsung muncul satu pertanyaan gede banget di kepala kita semua. Kalau ternyata mayoritas anak nggak diasuh bareng-bareng sama kedua orang tuanya, pertanyaan utamanya jadi, kemana para ayah? Oke, untuk ngejawab pertanyaan itu, kita mesti bedah datanya lebih dalam lagi. Kita coba lihat bareng-bareng ya, gimana sih potret pengasuhan anak di negara kita sebenarnya? Coba lihat grafik ini deh, jelas banget kan skala masalahnya. Bagian yang gede banget itu, yang hampir 63%, itu adalah anak-anak yang nggak merasakan pengasuhan utuh dari ayah dan ibu. Ini ini bukan lagi kasus 1-2 orang loh, ini udah jadi kayak norma baru. Dan kalau mau jujur, ini tuh krisis diam-diam buat generasi penerus kita. Dan ternyata ceritanya lebih kompleks lagi. Hampir 7,5% anak balita itu tinggalnya cuma sama satu orang tua dan biasanya itu sama ibunya. Bahkan ada 1,7% yang nggak tinggal sama orang tua kandungnya sama sekali. Tiap angka ini dibaliknya ada cerita tentang ya ketiadaan dan seringnya yang nggak ada itu figur ayahnya. Semua data yang barusan kita lihat itu ujung-ujungnya ngerucut ke satu istilah yang sekarang makin sering kita dengar, generasi fatherless. Ya, generasi yang tumbuh tanpa kehadiran ayah. Tapi, penting banget nih buat kita ingat, kehadiran di sini tuh bukan cuma soal ada atau nggak ada badannya, tapi juga, dan ini yang justru sering banget kelewat, soal kehadiran emosional. Terus, seberapa besar sih skalanya? Gede banget. Kita ngomongin angka 15,9 juta anak. Biar kebayang ya, itu tuh lebih dari 2 kali lipat total penduduk Singapura. Artinya, 1 dari setiap 5 anak di Indonesia tumbuh dengan lubang dalam hidup mereka. Lubang karena peran ayah yang kosong. Nah, di sini nih masalahnya jadi makin rumit. Fenomena fatherless ini ternyata ada dua macam. Pertama ya yang absen fisik, ayahnya emang nggak ada, nggak tinggal bareng. Tapi ada yang kedua, yang lebih nggak kelihatan, absen emosional. Ayahnya sih ada di rumah, tapi pikiran sama tenaganya udah habis duluan buat kerjaan. Ini jadi pengingat buat kita semua ya. Ada di bawah satu atap itu belum tentu berarti hadir. Oke, pertanyaan selanjutnya kan pasti, kenapa? Kok bisa begini ya di masyarakat kita? Yuk kita coba cari tahu bareng-bareng apa aja sih akar masalahnya. Akar masalah yang pertama, dan mungkin ini yang paling berat ya, tekanan ekonomi. Coba dibayangin, kerja lebih dari 60 jam seminggu. Itu bukan lagi soal pilihan kan, tapi udah jadi keharusan biar dapur tetap ngebul. Ujung-ujungnya, yang kesisa buat keluarga, ya tinggal sisa-sisa waktu sama tenaga aja. Selanjutnya, ada warisan budaya yang nggak kelihatan tapi kuat banget pengaruhnya. Anggapan kalau ayah itu tugasnya cuma jadi mesin ATM, dan ibu itu ya manajer urusan rumah. Pembagian peran yang kaku kayak gini, walaupun kedengarannya udah kuno, tapi nyatanya masih ngebelenggu banget cara kita mikir sampai sekarang. Dan yang terakhir nih, banyak ayah itu sebenarnya pengen loh terlibat. Masalahnya mereka nggak tahu gimana caranya, nggak pernah ada yang ngajarin. Coba deh perhatiin program parenting yang khusus buat ayah, itu kan jarang banget. Jadi seolah-olah sistem di sekitar kita tuh secara nggak langsung bilang, udah ini bukan urusan kamu. Terus emangnya kenapa kalau ayah nggak terlibat? Apa dampaknya buat anak? Nah, di sini kita bisa lihat perbandingannya jelas banget. Di satu sisi ada anak-anak dengan resiko kepercayaan diri rendah, masalah perilaku, masalah emosi. Di sisi lain, dengan keterlibatan ayah yang tinggi, anaknya punya kemampuan komunikasi yang lebih bagus, mentalnya lebih tangguh, dan lebih mandiri. Pilihannya jelas banget kan? Dan ini bukan opini loh ya, ini hasil riset. Oke, biar nggak cuma teori, kita coba lihat contoh nyatanya. Kita terbang sebentar ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kenapa ke sana? Karena di sini kita bisa lihat bukti nyata gimana sih denyut ekonomi satu daerah itu benar-benar bisa nentuin detak jantung sebuah keluarga. Nah, ini nih alur sebab akibatnya. Gampang banget diikutin. Pertama, ekonomi di sana itu basisnya tambang dan kebun. Ini kan kerjaan yang nuntut jam kerja super panjang dan mobilitas tinggi buat para laki-laki.
Akibatnya, waktu buat keluarga, buat ngasuh anak jadi kepangkas habis. Dan akhirnya, keterlibatan ayah yang rendah itu jadi hal yang biasa, jadi norma di sana. Dan tahu nggak, fakta kalau pemerintah daerah di sana sampai perlu bikin program kayak Hari Ayah antar anak ke sekolah, itu sebenarnya udah jadi sinyal. Itu tuh bukan sekedar acara seremonial biasa. Itu tuh kayak alarm yang bunyi, pengakuan kalau ada yang salah nih sama fondasi keluarga kita, dan ini harus segera dibenarin. Oke, kita udah bedah masalahnya dari akar sampai dampaknya. Sekarang, bagian yang paling penting, gimana solusinya? Gimana caranya kita bisa sama-sama nulis ulang cerita ini dan ngebangun lagi peran ayah yang seharusnya? Tentu nggak ada solusi instan ya, nggak ada satu jurus yang bisa nyelesain semuanya. Solusinya harus dari 3 arah sekaligus. Pertama, dari edukasi keluarga, terutama buat para ayah. Kedua, dari intervensi komunitas, jadi ada kegiatan-kegiatan lokal buat ayah dan anak. Dan yang ketiga, ini fondasinya, harus ada dukungan struktural. Maksudnya, kebijakan dari tempat kerja yang lebih ramah buat keluarga. Dan pada akhirnya, semua data, semua analisis yang kita bahas hari ini ngebawa kita balik lagi ke satu pertanyaan yang mendasar banget. Pertanyaan ini bukan cuma buat direnungin sendiri-sendiri, tapi harus kita jawab bareng-bareng sebagai satu masyarakat. Apakah peran sebagai pencari nafkah saja sudah cukup untuk membuat seseorang menjadi orang tua seutuhnya? Makasih udah nyimak.